Rezeki sudah ada yang ngatur. Tugas kita adalah ikhtiar. Itu salah satu cara saya untuk menenangkan mental supaya tidak jadi guncangan bahwa pada saat kita merasa kurang, merasa ini kita loyo gitu. Sekali lagi, tugas kita adalah ikhtiar, teman-teman. Nah, kali ini kita juga melihat di luaran sana, di saudara-saudara kita itu lagi kesulitan, lagi diperangi segala macam ya teman-teman. Pokoknya salah satu hal yang terbaik yang kita bisa lakukan adalah kita berdoa ke Sang Maha Pencipta. Nah, kali ini teman-teman, saya ingin cerita sedikit. Beberapa waktu yang lalu saya dihubungi oleh pihak hotel gitu teman-teman. Ada salah satu hotel di Indonesia yang menghubungi saya untuk minta order somai. Ternyata hotel ini secara tidak langsung udah sering order gitu teman-teman. Cuma saya nggak ngeh kalau ada hotel yang ternyata order ke kita gitu, ke Somai Wondes. Saya kadang berpikir, ya Allah, apakah sudah layak gitu quality kita masuk ke hotel gitu. Sedangkan controllingnya, quality control, kemampuan kita masih sangat-sangat terbatas. Ya bisa dibilang masih kurang gitu kan. Nah, makanya saya pernah bermimpi, saya sering ngobrol sama tim saya, tim produksi, ya boleh saat ini kita bikin bumbu kacang masih di rumah. Kalau bikin somai sudah di tempat Wondes gitu, karena kita space-nya masih belum sesuai yang kita inginkan gitu, belum standar yang bagus lah gitu. Kita masih kelas rumahan. Nah, saya boleh sering ngobrol, yuk kita doa semoga kita punya dapur yang kualitasnya hotel bintang 8 gitu. Kenapa? Karena saya pernah ikut juga pelatihan masalah makanan kayak gini ya dari pemerintah gitu di sana. Sebenarnya yang disampaikan itu ya seperti saat dulu saya pernah kerja di hotel teman-teman. Saya tahu persis gimana dapurnya. Ada dapurnya kan standar banget ya gitu ya. Tapi untuk menuju ke sana itu kan cost-nya itu tidak sedikit. Nah, kami pun di Wondes, saya sendiri sebagai ownernya ya bercita-cita, bermimpi mempunyai dapur yang kualitas terbaik gitu. Terus tempat alat-alatnya terbaik, cara masaknya pun juga hygiene gitu kan. Pelan-pelan saya coba pelajari, karena ini hubungannya bukan cuma niat teman-teman, tapi hubungannya modal, budget yang tidak sedikit. Bayangkan saja untuk kayak kemarin itu untuk beli meja aja, untuk meja stainless itu satu meja itu bisa 2 juta. Baru satu meja. Belum alat bowlnya untuk ngadonin itu harganya itu udah kisaran 8 sampai 30 juta satu bowl. Nah, bagi kami yang masih kelas rumahan itu luar biasa effortnya, perjuangan untuk mendapatkan 8 juta dari jualan untuk ke situ, karena memang kita modalnya nggak memiliki modal yang kami punya modal duit, modal kita cuma modal nekat gitu teman-teman. Jadi mohon maklumi bahwa kami ini proses teman-teman, makanya kami transparansi selalu. Saya sering banget saya kontenin apa adanya. Inilah kondisinya Wondes. Yang pasti kita terus belajar bertumbuh. Kita mulai dari rumah ini teman-teman. Rumah mulai dari sini. Saya packing, saya ini. Alhamdulillah. Ya Allah, gimana caranya? Kami ngontrak di tempat Wondes yang lama itu kecil. Tapi alhamdulillah mulai ada freezer. Mulai saya tata pelan-pelan. Gimana ya freezernya bertambah. Terus saat ada kenaikan sedikit, saya berpikir lagi, ini ruangan kita udah nggak bisa ini teman-teman. Saya harus menambah lagi untuk menampung freezer lebih banyak gitu. Akhirnya kita bisa saat ini ngontrak satu rumah. Dan saat ini setelah satu rumah udah berjalan, udah ada bisa tambah AC, bisa bikin ruangan admin, bikin meja admin, terus tadi beli alat untuk packing, alat packing aja teman-teman. Dulu kita beli yang harga 500-an gitu teman. Itu berkali-kali jebol. Bagi saya waktu itu beli 500 lah berat banget. Terus kalau jebol saya coba naikkan beri yang 1 juta.
jebol juga karena kan packing somai terus-terusan, sedangkan kemampuan itu mungkin hanya untuk 1-2 kali, pada kita sehari kadang bisa sampai ratusan pack untuk packing. Ya Allah, dalam hati, kapan adakah solusi lain gitu. Akhirnya saya coba cari-cari gitu, nemu alat yang ternyata harganya udah 10-an juta gitu. Waduh, kapan lagi nih bisa mendapatkan uang. Tapi itu teman-teman, proses berjalan, akhirnya entah prosesnya gimana ya, beli alat untuk packing itu di kisaran 11 atau 12, tapi dapat diskon waktu itu kalau nggak salah 9 jutaan gitu. Bisa beli alat, alhamdulillah. Terus mulailah kita bermimpi lagi, karena saat kita masih waktu itu masih kita disuplai ya sama teman yang memang dia khusus produksi di situ. Tapi saya berpikir lagi, karena setelah saya pantau ini gimana menstandarkan ke cara kerjanya, higienitasnya. Saya nggak bisa kontrol area dapurnya beliau gitu ya, sedangkan kalau saya ngeliat cara kerjanya segala macam masih jauh dari yang apa saya bayangin gitu kan, tentang gimana standarisasi, gimana kebersihan, gimana cara membuatnya kayak gitu ya. Ya selama ini fine-fine aja, cuma terus bagaimana ukurannya gitu saya tidak bisa, karena beliau suplai ke berbagai macam titik, ya udah standarnya seperti itu gitu. Saya minta khusus ya nggak bisa juga gitu. Akhirnya saya kebayang lagi, oh someday kapan ya saya bisa produksi sendiri, saya nggak punya resepnya, nggak tahu cara bikinnya. Akhirnya pelan-pelan saya coba belajar sana sini, karena kalau saya minta ke beliau tentunya juga tidak etis juga gitu. Bukan saya berarti pengen kabur, tidak, tapi sebenarnya nawaitunya adalah pengen menaikkan standarisasi, karena dari customer kita, seperti bayangin aja dari hotel kayak gini nih, ini kan nggak sembarangan. Terus saya juga ada yang catering, tapi cateringnya catering besar di area sana, di area Cilandak sana itu, pelanggannya juga nggak kelas rendah, mereka ini dari kalangan pejabat bahkan sampai ke kalangan istana waktu itu kalau saya pantau dari klien-kliennya. Makanya kita juga wow, kalau sampai standarisasinya nggak bisa, standar naik misalkan besaran aja naik turun, terus kadang rasa naik turun, nah itu nggak bisa gitu. Saya tak pengen harus gitu. Nah dari situ teman-teman akhirnya mendorong untuk belajar. Pada saat belajar itu ya banyak mengeluarkan modal yang dibilang wah gila nih, sekali bikin berapa juta loss karena kualitinya masih jauh, rasanya masih kurang, dan bahkan sampai bisa busuk gitu teman-teman, karena kita belum tahu gimana nih yang bagus caranya. Yaitu berjuta-juta kita keluarkan untuk testing. Dan ini saya baru sadar ternyata yang dikatakan bagian research itu loh memang costnya sangat tinggi. Kalau saya pernah baca-baca gitu gimana R&D ya bahasanya tuh, research and development gitu ya, itu memang mengeluarkan budget istimewa. Misalkan kayak Samsung, kayak Tesla itu pasti pada saat R&D gila-gilaan itu investasinya, modalnya, yang mereka yang udah kelas dunia. Sedangkan saya aja yang hanya bikin Xiaomi itu jutaan melayang, rasanya udah gitu. Tapi itu proses, ternyata bisnis, saya belajar bisnis ini, belajar usaha ini ya, prosesnya adalah pembelajaran teman-teman. Saya yakin betul bahwa seorang entrepreneur itu, kenapa kok saya pengen banget di sini, saya coba renungkan Rasulullah itu seperti apa, Nabi kita memberikan contoh ya. Ternyata setelah saya terjun, tiada hari tanpa belajar, tiada hari tanpa ini ada hal baru, hal yang dipelajari, inovasi baru apa, pasar gimana. Karena apa? Karena orang nggak ada yang namanya puas, selalu pengen something different gitu. Nah untuk melakukan ke sana perlu ilmu, pembelajaran, dan tadi research and development. Ya risetnya saya mungkin beda dengan risetnya perusahaan-perusahaan besar yang mereka sudah luar biasa punya tim. Kalau saya ya gitu, risetnya banyak kesalahan, bikin salah. Dan kayak gini penjualan saya naik turun. Dari situ saya belajar lagi, oh iya ya ini. Akhirnya saya coba lagi, kayak kemarin saya ke Bank BRI gitu ya, ketemu orang sana, saya coba ya ngobrol bentar, saya perkenalkan, sambil saya ngurus bank saya pun juga coba meraktekin, ternyata bisa loh. Saya ngobrol benar-benar pakai hati, saya nggak mau tipu-tipu. Ya mbak, saya kerjanya ini, maksudnya ya jujur apa adanya aja, cuman cara penyampaian aja yang mungkin lebih elegan. Nah,
Gimana cara menjaga dengan elegannya? Tentu dengan jam terbang, teman-teman ya. Saya juga berkali-kali udah dulu malu, takut segala macam, tapi ya in daily ya lama-lama juga bisa juga gitu. Dan alhamdulillah ternyata orangnya percaya, saya kasih free, saya cobain cocok, bahkan saya tantangin, hati-hati loh Bu, nanti lambungnya bisa depresi dengan pedas. Dijawabnya lebih, wah saya mau pedasnya unlimited, artinya kuat pedas, dan langsung order. Alhamdulillah teman-teman. Jadi learning never ending ya. Selagi kita masih hidup, benar ya, selagi kita itu, karena belajar itu dari kita lahir sampai nanti di liang lahat kalau udah ada. Jadi belajar itu wajib bagi setiap muslim apapun. Dan salah satu hal teman-teman, kalau mau belajar yang lebih dipaksa belajar, jadilah entrepreneur. See you next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.